guru kami mengatakan tidak apa-apa kalian ini mengkritik ulama, tapi ada satu syarat, kalian lebih pintar daripada ulama yang kamu kritik. Kata ada kitab itu namanya Jarh wa Ta'dil. Kita itu Jarh wa Ta'dil. Itu ada mengomentari para ulama, tapi yang mengomentari itu ulama yang lebih tinggi. Kalau dengan mengomentari hadis Quran, maka jadikan لما عصوه فأهلكوا بها فإن الله أعطاني دعوة اتبعتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال البغوي على مرام بن أبي أكيد غير هذا الحديث وهو غريب لم يحدث به إلا من هذا الوجه كذا في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل أنا لشرار أمتي. ورد الشيرازي في الألقاب والنجار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل أنا لشرار أمتي. فقال له رجل من مزينة يا رسول الله أنت لشرارهم وكيف لخيارهم؟ قال خيار أمتي يدخلون الجنة بأعمالهم وشرار أمتي يدخلون شفاعتي. ألا إن مباحة يوم القيامة لجميع أمتي إلا رجل يختلف أصحابه كذا في القبر. Jadi jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita daripada doanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperuntukkan untuk umatnya kelak ketika Yom Hisab, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepada kita. Setelah meriwayatkan Imam Bukhari dari Musakir dari Abdullah dari Abdurrahman bin Abi Akil radhiyallahu anhu, beliau bercerita beliau datang kepada baginda Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan sebelum beliau masuk kepada baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling saya benci adalah baginda Rasul. Maka setelah beliau bersurat kepada baginda Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan orang yang paling saya cintai di muka bumi ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekelompok orang tersebut, salah satu dari mereka berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan engkau kerajaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka baginda Rasulullah SAW itu tersenyum. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, mungkin saja saya ini sahibikum, maksudnya di sini baginda Rasulullah adalah. Maka baginda Rasulullah SAW itu tersenyum. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, mungkin saja saya ini sahibikum, maksudnya di sini baginda Rasulullah adalah lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerajaan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin yang saya simpan ini lebih bermutu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka baginda Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan setiap nabi doa-doa yang mustajab. Maka ada yang nabi tersebut memakai di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang beliau minta. Dan ada lagi seorang nabi yang ada para nabi yang meminta doanya tersebut diijabahi dunia untuk orang-orang yang menentangnya. Maka orang-orang yang menentang para nabi tersebut dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya yang sering kita dengar Nabi Nuh alaihissalam. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi saya doa yang istijabah, yang makbul. Akan saya tahan dan saya akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensyafaati daripada umatku.
beruntunglah kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW, karena nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika baginda Rasulullah SAW meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabda Rasulullah SAW, lima rajul ana li syirari ummati. Dalil Sayyid Razi dalam kitab Al-Waqaf Nahar dan Ummi Salamah radhiyallahu anha bila berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang paling buruk di kalangan umat. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling buruk di kalangan umat. Maka para sahabat mengatakan, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kamu ini utus orang-orang yang buruk di kalangan umatku. Bagaimana orang-orang yang baiknya? Maka beliau mengatakan, orang yang baik di antara umatku akan masuk surga dengan amal-amal mereka. Akan tapi orang-orang yang buruk di kalangan umatku, mereka nanti akan menunggu syafaat dari mengkritik para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau orang-orang buruk itu di sisi baginda Rasulullah SAW nanti masih disyafaati oleh baginda Nabi, kecuali orang yang mengkritik teman-temannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau kita ini ingin mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW, di antaranya kita yang bodoh ini tidak selayaknya untuk mengkritik para ulama, para sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Karena kadang-kadang kita ini tidak sengaja. Kadang waktu sholat tarawih itu dikatakan sholat tarawih 20 melu sopo jadi awal. Seakan-akan menjatuhkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka demikian Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbaiki lagi untuk kita kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, dan termasuk daripada pewaris dari sahabat radhiyallahu anhu adalah para ulama. Maka demikian Allah Subhanahu Wa Taala, seorang guru kami mengatakan, tidak apa-apa kalian ini mengkritik ulama, tapi ada satu syarat, kalian lebih pintar daripada ulama yang kamu kritik. Ada kisah itu namanya jarh wa ta'dil. Tapi jarh wa ta'dil itu ada mengomentari para ulama, tapi yang mengomentari itu ulama yang lebih tinggi. Kalau dengan mengomentari hadis Quran, maka jadikan dulu jadi ada hadis Al-Quran, baru mengomentari hadis Al-Quran. Kalau dengan mengomentari yang hafal Bukhari, maka jadikan diri Anda sudah hafal Bukhari dulu, baru mengomentari orang yang hafal Bukhari. Insyaallah ya. Intinya kita selalu berdoa kepada para ulama, khususnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, supaya mendapat syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hayyana tahiyyatus sahaba, Allahumma ja'al rijalana farijatus sahaba, nisa'ana kanusa'al sahaba, sibyana tabi'us sahaba, Allahumma ja'al hubban du'a al-mala'in al-alamin tad'in ila dinika al-halal. اللهم إنا نسألك ما يفعلك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. Walaupun di pusat kota Jakarta, kalau listriknya nggak ada, ya nggak nyala. Maka dari itu, menyambungkan hati itu adalah sesuatu yang harus kalian wujudkan dalam kehidupan kalian sampai kalian mati. Insyaallah ya. Dan menyambungkan hati itu kuncinya satu. Apa itu? Husnudzon dan memuliakan. Kalau di dalam hati kamu ada rasa suudzon kepada orang-orang soleh, maka kamu seperti mematikan saklar listrik kamu. Ketika saklar listrik dimatikan, kabel tidak putus, tetapi listriknya nggak ada. Begitu juga ketika kamu ini ada rasa suudzon kepada orang-orang soleh,
maka apa yang terjadi? Kamu mungkin masih main ke Temboro, kamu mungkin masih akan ketemu guru kamu, tapi barokahnya tidak akan mengalir. Lah, bab husnudzon ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang berat. Rasulullah SAW, orang yang paling adil saja, itu masih ada orang suudzon kalau begini. Padahal Nabi itu nggak punya salah. Beliau mengatakan ada orang, ya Muhammad i'dil, hai Muhammad berlakulah adil. Padahal baginda Nabi itu adalah orang yang sempurna. Kepada baginda Nabi Muhammad SAW saja ada orang yang nggak bisa husnudzon. Padahal baginda Nabi orang sempurna. Bagaimana dengan orang-orang soleh yang pada akhir zaman ini? Maka husnudzon kepada mereka lebih susah lagi. Apalagi kita mendengarkan omongan sana, mendengarkan omongan sini, yang kadang-kadang omongan-omongan itu mengurangi husnudzon kita kepada guru-guru kita. Orang soleh memang bukan nabi, artinya mereka mungkin punya salah. Tetapi suudzon itu kepada siapapun itu haram hukumnya. Maka kalau kalian itu pengen barokah itu tetap, walaupun toh umpamanya guru kamu salah umpamanya, dan salah menurut kamu belum tentu salah menurut Allah ya. Itu kalian tetap nggak boleh suudzon kepada mereka, kalian tetap husnudzon. Karena kadang-kadang menurut kamu salah karena keterbatasan ilmu kamu dan keterbatasan pengalaman kamu dan kotornya hati kamu, akhirnya kamu menyalahkan mereka. Loh Pak, itu ada wali juga yang menyalahkan dia loh Pak. Bainal aulia, antara para wali itu perbedaan pendapat itu biasa. Kalau Anda tidak menganggap biasa perbedaan pendapat antar para wali, maka berarti kamu nanti akan menyalahkan salah satu dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu pimpinnya para wali, mereka surga semua, tapi mereka beda gitu. Maka jangan karena ada omongan seorang wali bahwasanya fulan bin fulan yang dia orang soleh menurut kamu salah umpamanya, dan salah menurut kamu belum tentu salah menurut Allah ya. Itu kalian tetap nggak boleh suudzon kepada mereka, kalian tetap husnudzon. Karena kadang-kadang menurut kamu salah karena keterbatasan ilmu kamu dan keterbatasan pengalaman kamu dan kotornya hati kamu, akhirnya kamu menyalahkan mereka. Loh Pak, itu ada wali juga yang menyalahkan dia loh Pak. Bainal aulia, antara para wali itu perbedaan pendapat itu biasa. Kalau Anda tidak menganggap biasa perbedaan pendapat antar para wali, maka berarti kamu nanti akan menyalahkan salah satu dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu pimpinnya para wali, mereka surga semua, tapi mereka beda gitu. Maka jangan karena ada omongan seorang wali bahwasanya fulan bin fulan yang dia orang soleh menurut kamu, itu orang sesat, terus kamu ikuti pendapatnya wali tadi, maka kamu akan menjadi orang yang salah. Karena kita ini bukan wali ya. Umpamanya wali paling wali dari anak-anak kamu, bukan wali yang tingkat-tingkat tinggi, bukan. Itu sudah kesepakatan para wali begitu. Maka sikap kita ini pokoknya husnudzon kepada orang Islam loh. Kita husnudzon walaupun dia itu bukan wali. Bagaimana dengan orang-orang soleh? Kalau toh ada wali yang menyalahkan dia, kita jangan ikut menyalahkan. Karena mereka itu orang setara. Orang setara saling menyalahkan nggak masalah. Tetapi kalau orang yang berbeda di bawahnya ikut menyalahkan, kualat ya. Contoh ya, Kiai Mahmud marahi putranya, atau Kiai Zaron marahi saya. Kamu datang betul Pak yang itu, anak sampean itu nakal, gimana ya? Maka dia malah marahin kamu. Itu bukan anak kamu, ini anak-anak saya, mau saya marahi ya terserah saya. Tapi apa urusan kamu? Kamu bukan nggak ikut melihara, nggak ikut marah-marah. Begitu juga kadang-kadang kita ini orang bodoh, bukan kadang memang. Sehingga kita ini ketika ada seorang wali menilai wali yang lain, kamu jadi ikut-ikutan menilai, kamu nggak punya hak. Kamu boleh menilai wali yang lain kalau kamu sudah dapat legitimasi dari akhirat. Kamu boleh menilai, silahkan. Ndonga njaluk rabi kempayu-payu lho. Kok yo arek nilai wali pangkatmu opo? Nah, kita ini pokoknya husnudzon kepada semua orang Islam, baik kepada semua orang Islam, tetapi harus cinta pada gurunya. Insya Allah kamu dimanapun yang berada, kamu akan menjadi orang barokah. Insya Allah ya. Coba kamu bayangkan kayak ini. Dulu di pondok tidur terus. Sekarang pulang-pulang jadi guru kan perkara yang aneh. Suatu keajaiban dunia. Tapi ya sebetulnya saya nggak aneh karena ya di dalam hatinya mungkin ada cipratan-cipratan sedikit cinta sama orang soleh. Enggak, ini masih ada orang mau dibodohi sama dia. Al-Fatihah.